Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep ilmu ekonomi. Baiklah, pada materi konsep ilmu ekonomi ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip-prinsip ilmu ekonomi, dan yang terakhir yaitu permasalahan atau masalah dari ekonomi. Nah, ini subbab ini akan kita bahas pada hari ini. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengertian ilmu ekonomi. Nah, istilah ekonomi berasal dari kata oikos yang bermakna keluarga atau rumah tangga, sementara nomos memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, secara harfiah, ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, serta kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam. Pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Alfred Marshall, melalui bukunya yang berjudul The Principle of Economics, Alfred Marshall berpendapat bahwa ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari tindakan manusia secara perorangan, kolektif, dan kaitannya dengan penggunaan barang-barang material. Ahli yang kedua adalah H.J. Davenport. Dalam bukunya Economics of Enterprise, H.J. Davenport mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mengendalikan berbagai masalah dari titik tolak harga. Jadi, ilmu ekonomi ini juga merupakan peralatan yang mempelajari bagaimana tindakan produksi dapat ditingkatkan sebagai tingkatan hidup masyarakat secara otomatis akan meningkat. Oke, materi selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari berbagai kegiatan manusia dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dalam rangka mencapai kemakmuran ini, manusia kemudian akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Pembagian ilmu ekonomi yang pertama adalah ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan ini merupakan bidang ilmu ekonomi yang mengaplikasikan teori dan prinsip ekonomi dalam situs real untuk memprediksi kemungkinan hasil yang berfokus pada pemanfaatan. Yang kedua yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Nah, ilmu ekonomi deskriptif adalah sebagai ilmu ekonomi yang menggambarkan bagaimana keadaan perekonomian di masyarakat saat ini. Ekonomi deskriptif sendiri memaparkan data-data dari beragam fakta fenomena yang terjadi. Yang ketiga yaitu ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan ilmu ekonomi yang memfokuskan kepada ragam kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi. Tujuannya tentu saja untuk mencapai sasaran ekonomi makro, yaitu menjaga stabilnya harga serta keseimbangan perdagangan internasional. Ekonomi makro juga bertujuan mencapai full employment, memeratakan distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas dalam hal nilai tukar. Yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi mikro.
Ilmu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari hal-hal yang terbatas kepada suatu kegiatan ekonomi saja. Mencakup diantaranya yaitu harga dasar dan harga tertinggi yang perlu ditetapkan demi menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik memperkenalkan fungsi pemerintah dalam hal perekonomian. Contohnya, mulai dari pajak, retribusi, anggaran pemerintah, hingga pada utang negara. Ilmu ekonomi publik biasanya didominasi oleh para pejabat pemerintahan serta pengamat ekonomi, sebab keterlibatannya secara langsung di dalamnya. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi moneter. Nah, ilmu ini turut membantu dalam penerapan kebijakan moneter suatu negara. Ilmu ekonomi moneter ini mempelajari sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kestabilan keuangan suatu negara. Ilmu ekonomi moneter juga mempelajari tentang usaha, perbankan, serta berbagai lembaga keuangan lainnya. Yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang faktor produksi tenaga kerja mulai dari kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, dan penentuan upah. Yang selanjutnya yaitu ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang mempelajari terjadinya kegiatan ekonomi antar negara. Misalnya pada World Trade Organization atau WTO, International Monetary Fund atau IMF, dan United Nations Conference on Trade and Development. Selanjutnya yaitu ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji interaksi ekonomi antara sebuah wilayah serta pengembangannya dengan tujuan meningkatkan perekonomian pada suatu wilayah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ilmu ekonomi. Prinsip ilmu ekonomi dalam kegiatan produksi, itu adalah yang pertama. Nah, prinsip ekonomi produksi sebagai dasar dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Yang kedua adalah prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nah, konsumsi merupakan upaya untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa dengan mengorbankan dan penggunaan anggaran tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu masalah ekonomi atau kelangkaan. Menurut Kamus Oxford, kelangkaan adalah keadaan menjadi langka atau kekurangan pasokan. Nah, kelangkaan adalah suatu kondisi di mana manusia tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhannya. Kelangkaan adalah suatu kondisi ketika saran untuk memenuhi tujuan terbatas dan mahal. Ciri-ciri dari kelangkaan ekonomi. Yang pertama adalah tidak adanya sumber daya yang cukup atau barang dan jasa terbatas. Yang kedua adalah keinginan atau kebutuhan manusia tidak terbatas.
Baiklah, yang terakhir yaitu penyebab terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah imbas permintaan, yaitu imbas permintaan yang tinggi dan permintaan akan sumber daya. Yang kedua, imbas supply, yaitu pasokan sumber daya mulai habis. Yang ketiga, kelangkaan struktural, yaitu kesalahan manajemen dan ketidaksetaraan.